Bayangkan setiap kali Anda menyimpan foto, video, atau dokumen penting ke cloud, Anda seolah-olah mengirimkan file-file tersebut ke sebuah tempat tak terlihat di udara, melayang-layang di antara awan. Sebuah konsep yang terdengar begitu magis. Namun, apakah benar data yang Anda simpan di cloud benar-benar berada di awan, uap putih yang melayang-layang di langit? Jawabannya mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan. Mari kita ungkap misteri di balik istilah cloud ini, dan temukan di mana sebenarnya data Anda disimpan. Apakah penyimpanan cloud benar-benar disimpan di awan? Pertanyaan ini sering muncul karena istilah cloud dalam penyimpanan cloud seolah merujuk pada awan di langit, uap air putih yang melayang-layang. Namun, pada kenyataannya, penyimpanan cloud tidak benar-benar berada di awan. Istilah cloud di sini hanyalah metafora untuk menggambarkan konsep teknologi yang kompleks. Istilah cloud berasal dari simbol yang digunakan dalam diagram jaringan komputer untuk menggambarkan infrastruktur yang kompleks dan tersembunyi. Dalam diagram teknis, jaringan internet sering digambarkan sebagai sebuah awan, untuk menunjukkan bahwa pengguna tidak perlu tahu atau peduli bagaimana infrastruktur di baliknya bekerja, mereka hanya perlu tahu bahwa data mereka dikirimkan melalui awan tersebut. Jadi, ketika kita berbicara tentang penyimpanan cloud, yang dimaksud adalah penyimpanan data di server jarak jauh, yang diakses melalui internet, bukan di awan yang ada di langit. Penyimpanan cloud adalah layanan yang memungkinkan pengguna menyimpan data mereka di server-server yang dikelola oleh penyedia layanan. Data tersebut diakses melalui jaringan internet, bukan disimpan secara lokal di perangkat pengguna seperti komputer, ponsel, atau hard disk. Contoh layanan penyimpanan cloud termasuk Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, dan sebagainya. Server yang digunakan untuk penyimpanan cloud adalah komputer dengan kapasitas besar, yang disimpan di pusat data di seluruh dunia. Pusat data ini biasanya terdiri dari ribuan server, penyimpanan data, dan infrastruktur jaringan. Mereka dilengkapi dengan sistem keamanan fisik dan digital untuk melindungi data pengguna. Mengapa disebut cloud? Penyimpanan cloud dinamakan demikian, karena cara data ditransmisikan dan diakses, yaitu melalui internet, yang merupakan jaringan global yang sering dilambangkan sebagai awan. Istilah ini menciptakan analogi, bahwa data seolah-olah ada di udara, dan dapat diakses dari mana saja, kapan saja, selama ada koneksi internet. Tentu saja, secara fisik, data tetap disimpan di server-server raksasa, bukan di awan di langit. Layanan cloud hanya memberikan kesan, bahwa data berada di suatu tempat yang tidak terlihat, seperti awan, tetapi kenyataannya, mereka tersimpan di pusat data yang tersebar di berbagai lokasi geografis. Bagaimana penyimpanan cloud bekerja? Untuk memahami lebih baik, mari kita lihat bagaimana penyimpanan cloud bekerja secara sederhana. Ketika Anda menyimpan data ke penyimpanan cloud, file Anda sebenarnya dikirim ke server di pusat data, yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Data disimpan di server, yang berada di fasilitas pusat data. Pusat data ini dapat berada di mana saja di dunia. Banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Microsoft, memiliki pusat data di berbagai benua untuk memastikan ketersediaan dan kecepatan akses bagi pengguna global. Pengguna dapat mengakses data tersebut kapan saja dan dari mana saja, asalkan terhubung ke internet. Ini adalah keuntungan besar dari penyimpanan cloud, karena memungkinkan akses data dari berbagai perangkat, seperti laptop, smartphone, atau tablet, selama perangkat tersebut terhubung ke jaringan internet.
Penyedia layanan cloud menggunakan berbagai teknik enkripsi dan keamanan canggih untuk melindungi data pengguna, baik saat data sedang ditransfer maupun saat data disimpan. Jadi, meskipun data disimpan di lokasi fisik yang jauh, penyedia layanan cloud berusaha keras untuk menjaga privasi dan keamanan data pengguna. Salah satu mitos terbesar tentang cloud adalah bahwa data melayang di udara. Pada kenyataannya, data dalam penyimpanan cloud berpindah melalui jaringan internet dan disimpan secara fisik di server. Setiap kali kita mengakses data dari cloud, data tersebut melewati serangkaian kabel serat optik, router, dan saklar jaringan, hingga mencapai perangkat kita. Meskipun disebut cloud, layanan penyimpanan cloud juga memiliki keterbatasan. Misalnya, mereka memerlukan koneksi internet yang stabil untuk mengakses data. Juga, server di pusat data memiliki keterbatasan kapasitas, dan bisa mengalami kegagalan teknis, meskipun penyedia layanan umumnya memiliki langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir hal ini, seperti replikasi data dan pemulihan bencana. Keamanan penyimpanan cloud adalah topik besar lainnya. Meskipun penyedia cloud melakukan upaya keras untuk menjaga keamanan, risiko seperti peretasan dan kebocoran data tetap ada. Namun, layanan cloud besar seperti Amazon, Google, dan Microsoft memiliki sistem keamanan canggih yang mungkin lebih aman dibandingkan jika data disimpan di perangkat pribadi yang kurang terlindungi. Keuntungan penyimpanan cloud. Penyimpanan cloud menawarkan banyak manfaat, seperti aksesibilitas. Anda dapat mengakses data dari mana saja selama ada internet. Kapasitas yang fleksibel. Anda dapat menambah atau mengurangi kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan, tanpa perlu membeli perangkat keras tambahan. Pemulihan data. Banyak penyedia cloud menawarkan fitur pemulihan data jika terjadi kegagalan perangkat atau serangan siber. Penyimpanan cloud memungkinkan kolaborasi yang lebih mudah, di mana banyak pengguna dapat bekerja pada file yang sama secara bersamaan. Secara sederhana, penyimpanan cloud tidak benar-benar disimpan di awan yang melayang di langit. Data Anda disimpan di server-server fisik yang tersebar di berbagai pusat data di seluruh dunia. Istilah cloud hanyalah kiasan yang menggambarkan cara data tersebut diakses dan disimpan melalui jaringan internet global. Penggunaan metafora ini memberi kesan bahwa data mudah diakses dari mana saja, tetapi secara fisik tetap tersimpan di lokasi tertentu, di server yang dikelola oleh perusahaan penyedia layanan cloud. Bahkan dalam peradaban modern yang begitu maju, kita masih menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan konsep yang rumit dan abstrak. Seperti istilah cloud atau awan. Simbol ini digunakan untuk menjelaskan konsep penyimpanan cloud kepada masyarakat umum, termasuk mereka yang mungkin tidak paham detail teknis yang mendasarinya. Penggunaan simbol seperti awan berguna dalam menyederhanakan hal-hal yang kompleks. Istilah cloud secara tidak langsung memberikan kesan bahwa data kita berada di suatu tempat yang tak terlihat, melayang-layang di atas langit, jauh dari jangkauan fisik kita. Ini menciptakan persepsi abstrak dan bahkan supranatural bahwa data tersebut ada di luar dimensi dunia nyata yang kita pahami sehari-hari. Simbol ini bukan hanya membantu dalam menjelaskan, tetapi juga membentuk imajinasi kita. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman, di mana orang mungkin berpikir bahwa data mereka benar-benar melayang di langit, seperti halnya awan yang kita lihat. Anda diberi gambaran bahwa data Anda melayang-layang bebas di awan, jauh di atas langit. Seolah-olah teknologi yang begitu rumit ini, disederhanakan menjadi sesuatu yang begitu magis dan supranatural. Meskipun tidak benar secara teknis,
simbol tersebut tetap berhasil memberikan gambaran yang sederhana tentang konsep yang sulit dijelaskan kepada halayak luas. Penggunaan simbol-simbol seperti ini memperlihatkan bagaimana bahasa metaforis terus memainkan peran penting, bahkan dalam era yang didominasi oleh sains dan teknologi. Meskipun kita berada di zaman modern, simbol-simbol ini masih membawa unsur imajinasi kuno, yang terkadang menyentuh ranah supranatural atau mistis, memengaruhi cara kita memahami teknologi, yang sebenarnya jauh lebih konkret dan terikat pada infrastruktur fisik seperti server dan pusat data. Pusat data ini bukanlah tempat ajaib di langit, melainkan fasilitas besar yang penuh dengan komputer raksasa, kabel serat optik, dan pengaman ketat, semua tersembunyi dari pandangan kita sehari-hari. Karena simbolisme awan ini, banyak orang memiliki imajinasi yang salah kaprah tentang penyimpanan cloud, terutama mereka yang tidak benar-benar memahami prinsip kerjanya. Banyak orang membayangkan bahwa data mereka, foto, dokumen, atau video, melayang di atas langit, terselubung dalam awan digital yang tak terlihat dan berada jauh di luar jangkauan fisik. Mereka membayangkan bahwa data mereka disimpan di suatu tempat yang abstrak, tidak terikat pada tempat fisik apapun, seperti halnya awan yang bergerak bebas di langit. Banyak pengguna awam mengira bahwa penyimpanan cloud sepenuhnya terlepas dari batasan dunia fisik. Mereka tidak menyadari bahwa di balik layanan cloud, ada ribuan pusat data yang tersebar di berbagai lokasi geografis di seluruh dunia, di mana server fisik menyimpan semua informasi mereka. Imajinasi lain yang sering dimiliki orang adalah bahwa data mereka bisa diakses kapan saja, di mana saja, seolah-olah itu terjadi dengan sihir. Hanya dengan sekali klik, data mereka langsung muncul di layar, dan seolah-olah tidak ada proses fisik atau teknis yang terlibat. Mereka tidak memahami bahwa data yang mereka akses harus melewati jaringan kompleks dari internet, server, kabel serat optik, dan sistem keamanan yang memastikan transfer data yang aman dan efisien. Ada juga kesalahpahaman bahwa cloud adalah bagian dari internet itu sendiri, bukan layanan yang dimiliki oleh perusahaan tertentu. Orang awam sering membayangkan bahwa begitu data diunggah ke cloud, data tersebut menjadi bagian dari alam internet, dan bukan di bawah kendali penyedia layanan tertentu. Padahal, layanan cloud dioperasikan oleh perusahaan seperti Google, Amazon, atau Microsoft, yang memiliki infrastruktur khusus untuk menyimpan data pengguna di server mereka. Banyak orang berpikir bahwa penyimpanan cloud tidak memiliki batasan. Karena data mereka disimpan di awan, mereka berasumsi bahwa kapasitas penyimpanan tersebut tak terbatas, dan mereka bisa menyimpan apapun tanpa khawatir kehabisan ruang. Kenyataannya, penyedia layanan cloud menetapkan batasan penyimpanan, dan pengguna harus membayar lebih untuk kapasitas tambahan. Data tetap membutuhkan ruang fisik di server, dan ada biaya yang terkait dengan penggunaan ruang tersebut. Banyak orang tidak menyadari bahwa cloud adalah layanan yang terdiri dari banyak server di berbagai belahan dunia, yang dioperasikan oleh berbagai perusahaan. Imajinasinya adalah bahwa, seolah-olah ada satu awan besar, yang menyimpan semua data di seluruh dunia. Padahal, cloud sebenarnya adalah sekumpulan server yang dikelola oleh penyedia yang berbeda, dengan sistem dan kebijakan yang berbeda-beda pula. Bagi sebagian besar pengguna, penyimpanan cloud sering dilihat sebagai teknologi masa depan yang canggih. Padahal pada dasarnya, konsep ini adalah bentuk lain dari penyimpanan jarak jauh yang diakses melalui internet. Ini bukanlah terobosan baru dalam arti fisik, melainkan cara baru mengelola data melalui jaringan yang tersebar secara global. Meskipun teknologi ini memang inovatif,
cloud tetap terikat pada infrastruktur fisik dan regulasi yang ada di dunia nyata. Kesalahpahaman tentang penyimpanan cloud muncul dari cara istilah cloud dipopulerkan sebagai sesuatu yang abstrak dan mudah diakses. Orang-orang yang tidak memahami prinsip kerja cloud sering membayangkan bahwa data mereka berada di suatu tempat yang ajaib, aman, dan tidak terikat oleh aturan fisik dunia. Padahal, cloud hanyalah infrastruktur fisik yang tersembunyi di balik layar, dioperasikan oleh perusahaan besar dengan kendali penuh atas data yang kita simpan.